Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nikolai Karafiel dengan NIM 2024-32048. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum atau kuliah pengantar kecerdasan buatan dengan materi computer vision. Dalam tugas ini, saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python di Google Colab untuk menggunakan deteksi tepi gambar pada foto dan video menggunakan Kenny Edge Detection. Yang langkah pertama itu adalah menginstal library yang dibutuhkan dengan query pip install OpenCV, Python, NumPy, Matplotlib, lalu pip install TensorFlow, Skitlearn, Torch, Vision. Jadi OpenCV itu untuk pengolah citra digital, NumPy untuk perhitungan numerik dan manipulasi array, dan Matplotlib itu untuk menampilkan hasil gambar. Selain itu, TensorFlow, dan Torch Vision ini sebagai tambahan yang bisa digunakan dalam machine learning. Selanjutnya itu ada query untuk mengimport library-nya, yaitu import CV2, import NumPy as NP, import Matplotlib, pipload as PLT. Yaitu digunakan untuk membaca, mengedit, dan memproses gambar, untuk memanipulasi array dan perhitungan numerik, dan untuk menampilkan gambar dan hasil pengolahan. Selanjutnya itu ada from google.colab import file dan upload equal file.upload. Itu gunanya untuk mengunggah file gambar atau video dari komputer ke Google Colab. Jadi pengguna tuh bisa memilih gambar apa yang mau diproses, dan kebetulan di sini nama file itu nico.jpg. Dan query selanjutnya itu ada mj equal cv2 imret nama filenya. Jadi di sini tuh harus disamain sama nama filenya. Jika berbeda maka akan error. Dan lalu plt mso cv2.cvtcolor image cv2.color underscore brg to rgb. Itu gunanya tuh agar menampilkan gambar asli, warna aslinya. Maka digunakan cv2.cvtcolor untuk mengubahnya menjadi RGB agar tampilannya benar di Matplotlib. Dan lalu plt.title nih untuk mengubah judul pada gambar. Seperti di sini tuh judulnya tuh Nikolai Karafiel. Query selanjutnya yaitu ada mengubah foto menjadi hitam putih dan mendeteksi garis tepinya dengan query gray equals cv2.cvtcolor image cv2.color. Kalau sebelumnya kan BGR to RGB. Nah, sekarang kalau berhubung ini ingin mengubahnya menjadi hitam putih, maka belakangnya itu gray. Dan lalu edge equals cv2.kenny gray 100 to 100. Jadi sini tuh gunanya tuh mendeteksi garis tepinya, seberapa tebal garis tepinya itu. Dan di query ini plt.subplot 1,2,1 nih untuk menampilkan gambarnya tuh di kolom keberapa. Kalau ini kan 1 berarti di kolom 1, dan di bawahnya tuh kolom 2 berarti di kolom 2, makanya itu gambarnya tuh bersebelahan, kolom 1 dan kolom 2. Dan kalau
plt.title ini itu untuk judulnya tuh menambahkan judulnya. Seperti sini judulnya tuh gambar Niko. Dan di kolom 2 nya juga di plt title juga sama, itu gunanya untuk menambahkan judulnya pada fotonya. Selanjutnya itu ada query untuk menyimpan file dan atau mengunduh hasilnya. Yaitu ada di query-nya tuh cv2.imwrite, nama filenya yang mau disimpan tuh nama file apa, lalu file .download tuh untuk otomatis download ke dalam komputernya. Oke, selanjutnya tuh selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikannya juga ke file video. Jadi langkah pertamanya sama, yaitu menginstal library utamanya. Yang di sini tuh adalah pip install OpenCV Python sampai Matplotlib. Gunanya juga sama untuk memproses video atau citra, yaitu untuk perhitungan numerik dan untuk menampilkan hasil secara visualnya. Dan query selanjutnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu mengimport semua library yang sudah diinstal agar digunakan dalam program. Perbedaannya itu ada di from google.colab import file. Itu kalau di video tuh gunanya untuk mengunggah video ke dalam Google Colab-nya. Selanjutnya ada upload equal file.upload. Itu gunanya tuh untuk mengunggah file video ke dalam Google Colab lalu membaca video tersebut. Dalam contoh di sini tuh nama file itu bl.mp4. Query selanjutnya tuh ada ini, yaitu gunanya untuk membaca frame dalam video satu persatu. Yang pertama tuh ada video part, itu maksudnya tuh kita memanggil file videonya. Jadi di sini tuh namanya harus sama dengan nama filenya. Kalau BL ya BL, tapi kalau berbeda maka akan error dan tidak terbaca. Dan frame count ini gunanya untuk seperti yang saya bilang tadi, membaca frame satu-satu, tapi jika framenya bernilai true maka berarti berhasil dibaca, kalau false berarti sudah di akhir video dan akan berhenti. Oke, selanjutnya ada query if, yaitu gunanya untuk menampilkan setiap deteksi tepi selama 30 frame sekali agar hasil tidak terlalu banyak. Langkah pertama itu frame itu diubah ke grayscale, kemudian lakukan kini edge detection dengan ambang 100 dan 200. Jadi sini tuh 30 ini yaitu gunanya untuk membaca frame sebanyak 30 frame sekali. Tapi jika ini diubah menjadi 40, 50, maka framenya akan terbacanya tuh 40 atau 50 sekali sesuai dengan angka yang dimasukkan. Dan selanjutnya yaitu PLT ini gunanya untuk menampilkan hasil perbandingan, menampilkan hasil dua tampilan gambar seperti pada implementasi pada foto sebelumnya. Jadi yang kiri tampilan frame asli dari video, yang kanan tuh tampilan hasil deteksi tepi dari frame tersebut. Ini tuh berguna untuk membandingkan hasil pengolahan secara visual. Dan seperti ini hasilnya.
Jadi tuh hasilnya kayak gini. Frame-nya tuh ditampilkan 30 frame sekali. Yang kiri tuh gambar asli, yang kanan tuh gambar yang sudah dideteksi garis tepinya. Oke, lanjut saja ke query selanjutnya tuh. Gunanya yaitu setiap frame diproses menjadi grayscale, lalu dideteksi tepinya menggunakan kenning. Karena video output harus berwarna channel, hasilnya dikonversi kembali menjadi format RGB sebelum disimpan. Dan di terakhir ini gunanya itu untuk menyimpan atau mengunduh hasilnya. Jadi seperti sebelumnya, harus sesuai dengan nama filenya. Oke, jadi kesimpulannya dari dua implementasi tadi, saya belajar bagaimana menerapkan pengolahan computer vision menggunakan OpenCV baik pada gambar diam maupun video bergerak. Metode Kenny Edge Detection terbukti efektif untuk mendeteksi garis atau tepi objek dalam berbagai kondisi. Proyek sederhana ini juga membantu saya memahami dasar dari computer vision yang menjadi salah satu bidang penting dalam teknologi modern seperti AI, robotika, dan sistem pengenalan wajah. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.